di lembah sungai nan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membawakan cerita tentang tali pocong bayi. Nah, jadi dikisahkan pada tahun 1960 di Kota Malang. Tali pocong bayi ini adalah sebuah metode ilmu hitam dari seorang makelar tanah agar tanah yang dijual itu cepat laku. Istilah lainnya adalah penglaris. Jadi, ada bayi yang harus ditumbalkan karena akan diambil tali pocongnya nanti ketika bayi tersebut sudah dikuburkan. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Mode Wingit dimulai. Sawah serta ladang luas terbentang. 1960 di pedalaman kampung di Kota Malang. Pagi ini terdengar teriakan pilu seorang wanita, membuat para warga keluar rumah untuk mencari sumber dari suara itu berasal. Semua warga keluar dari rumahnya dan menghampiri rumah yang menjadi sumber keributan di pagi buta tersebut. Tati pagi ini histeris. Dia histeris melihat sang bayi yang ditinggal selama beberapa menit untuk mengambil air wudhu sudah tidak bernyawa. Pasalnya, sebelum dia keluar dari kamar, dia masih bercanda dengan sang buah hati hingga akhirnya dia menyusui bayinya dan tertidur pulas. Barulah dia keluar dari kamar menuju ke kamar mandi. Duka mendalam sangat nampak di kedua wajah suami istri tersebut. Seakan tidak rela kehilangan sang buah hati yang sudah dinanti penantian yang cukup lama selama 5 tahun. 3 hari setelah meninggalnya sang bayi, Pak Rohim, bapak dari Somad, mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dikarenakan beliau berhasil menjual tanah milik Pak Kades dengan luas 3 hektar dan mendapatkan keuntungan sebesar 1 miliar. Sang pembeli menyetujui harga yang disebutkan oleh Pak Rohim, yaitu kelebihan 1 miliar di atas harga yang diminta oleh Pak Kades. Karena rezeki yang melimpah tersebut, akhirnya Pak Rohim mengadakan pengajian cucunya dengan megah, hingga mendatangkan orang besar ke desanya. Hal tersebut membuat warga kampung merasa terhibur. Tapi tidak dengan Tati dan Somad. Mereka masih larut dalam kesedihan. Setelah acara selesai, pagi harinya, Somad pergi meninggalkan istrinya yang masih larut dalam duka dan kedua orang tuanya. Somad pergi meninggalkan desa. Kabar angin yang beredar di masyarakat setempat. Somad pergi dari istrinya karena kecewa dan lebih memilih wanita lain. Kabar tersebut terdengar di telinga Tati dan membuatnya sangat terpukul. Tati mengalami depresi berat. Dan yang mengurus Tati dengan sabar adalah ibu mertuanya. Seminggu sebelumnya, Pak Kades tidak sengaja bertemu dengan Pak Rohim di kantor kepala desa. Pak Rohim hendak menanyakan surat-surat yang harus disiapkan untuk membuat berkas cucunya nanti. Dia mendengar sekilas pembicaraan Pak Kades dengan orang lain yang berada tak jauh darinya. Iya, tanah yang di pinggir jalan besar itu, yang ada beberapa pohon jatinya, tolong dipaksakan. Luas tanahnya sekitar 3 hektar lebih. Kalau bisa secepatnya, karena saya harus mempersiapkan uang untuk sana pemulihan berikutnya, ucap Pak Kades yang tak sengaja terdengar oleh Pak Rohim. Baik Pak, saya akan segera pasang tulisan dijual di tanah tersebut. Nanti kalau sudah ada yang menanyakan, saya akan beritahu Bapak. Jawab lawan bicara Pak Kades yang lebih terlihat sebagai anak buahnya. Setelah lawan bicara Pak Kades pergi,
Rohim segera menghampiri Pak Kades menanyakan perihal tanah yang akan dijual. Maaf Pak, saya dengar Bapak mau jual tanah ya? Tanya Rohim langsung menghampiri Pak Kades yang hendak berbalik masuk ke dalam ruangannya. Pak Kades terdiam melihat Rohim. Saya Rohim Pak, warga dari Desa K. Kebetulan saya suka bantu jualan tanah, ucap Rohim memperkenalkan diri. Oh, Pak Rohim maklar tanah ya? Iya, saya tahu. Saya sering dengar katanya Bapak cepat sekali kalau menawarkan tanah. Rahasianya apa ya Pak? Tanya Pak Kades menggoda membuat Rohim malu sehingga menundukkan wajahnya. Bapak mau masarin tanah saya juga. Kira-kira Bapak minta komisi berapa? Tanya Pak Kades dengan penuh selidik. Maaf Pak, jika benar Bapak mau menjual tanah, saya hanya ingin tahu berapa harga jualnya. Nanti saya ambil keuntungan dari kelebihan harga yang Bapak sebutkan, ucap Rohim menjelaskan. Oh begitu, jadi bukan komisi ya? Ucap Pak Kades menegaskan. Rohim pun menganggukkan kepalanya. Saya mau jual tanahnya sekitar... silahkan saja jika Bapak berminat untuk bantu jual, ucap Pak Kades. Baik Pak, kalau begitu nanti 1-2 minggu lagi saya akan kasih kabar ke Pak Kades ya. Permisi Pak, ucap Rohim pamit undur diri. Rohim, hampir seluruh desa mengenal nama tersebut karena beliau memang terkenal sebagai maklar tanah paling jitu. Semua tanah yang dipastikan olehnya pasti selalu laku terjual dengan harga tinggi karena beliau tidak pernah meminta komisi dari sang penjual maupun pembeli. Pak Rohim selalu mengambil keuntungan dari kelebihan harga jual yang telah ditetapkan oleh sang pemilik tanah. Dan sang penjual selalu menyetujui harga tanah yang sudah disebutkan olehnya tanpa menawar. Hal itu membuat warga kampungnya curiga dengan Rohim, karena para pembeli selalu merasa terhipnotis jika harga yang disebutkan oleh Pak Rohim terbilang murah, tapi setelah semua urusan jual beli selesai dan pembeli kembali ke rumah, mereka baru tersadar bahwa mereka membeli tanah dengan harga yang sangat tinggi, terkadang dengan nilai yang tidak masuk akal. Hal tersebut membuat warga enggan jika harus datang meminta tolong atau menolong ke rumah Rohim. Pada tengah malam setelah cucunya dimakamkan, Rohim pergi secara diam-diam ke makam sang cucu. Dia menggali tanah yang masih basah tersebut dan mengambil tali pocong dari jenazah cucunya yang baru saja meninggal. Malam itu, Rohim pergi ke rumah Mbah Wiro. Mbah Wiro, dukun terkenal yang merupakan dukun kesayangan Rohim. Rohim segera pergi menemui Mbah Wiro setelah mendapatkan tali pocong bayi milik cucunya sendiri. Mbah Wiro membacakan mantra dan merendam tali tersebut ke dalam air kembang 7 rupa. Setelah selesai membacakan mantra, Mbah Wiro mengembalikan tali pocong bayi tersebut kepada Rohim untuk segera dikuburkan di area tanah yang hendak dijual. Kuburkan tali ini di area tanah yang hendak kamu jual ya? Di mana saja, tapi harus saat ini juga. Dan jangan sampai ada orang yang melihat. Setelah selesai, kamu kuburkan tali tersebut biar perewanganku yang bekerja, ucap Mbah Wiro sambil tersenyum mengerikan. Rohim pun hanya mengangguk dan segera pergi meninggalkan rumah Mbah Wiro. Rohim segera menguburkan tali tersebut di bawah pohon jati. Pohon jati yang berada di bagian paling ujung. Karena posisi tanah tersebut berada di pinggir jalan raya membuatnya harus lebih waspada dan memilih ujung terjauh agar tidak ada orang yang melihat jika ada yang sekedar lewat. Tali itu digunakan sebagai penarik agar para makhluk halus bisa menarik para pembeli.
dan mengaburkan mata maupun pendengaran orang-orang yang hendak membeli. Hal tersebut dilakukan agar para pembeli menyetujui segala hal yang diucapkan oleh Pak Rohim. 2 hari setelah tali pocong tersebut dikubur di tanah milik Pak Kades, tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah Rohim. Dia adalah seorang pengusaha muda yang kebetulan sedang mencari tanah untuk keperluan membangun usaha pabrik gula. Sebut saja Pak Nur. "Permisi, Pak." Terdengar suara dari depan rumah diiringi sebuah ketukan pintu. Tati berjalan pelan menghampiri pintu. Dengan keadaan yang begitu mengenaskan, Tati membuka pintu rumahnya membuat tamu yang berada di depan pintu kaget melihatnya. Pasalnya, rambut Tati sangat berantakan dengan keadaan mata yang sembab serta menghitam dengan wajah pucat membuat siapapun yang melihatnya pasti kaget karena takut. "Astagfirullah," ucap Baktin yang mengantar Pak Nur menemui Pak Rohim sambil mengelus dadanya dengan nafas berat yang sedikit tersengal. Baktin menarik nafas panjang untuk menenangkan dirinya. "Tati, kamu nyeremin banget kayak hantu tahu," ucap Baktin yang merasa kaget dan kesal setelah menyadari bahwa orang yang membukakan pintu adalah Tati. "Panggilin bapak, ada tamu mau ketemu sama Pak Rohim," ucap Baktin kemudian masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Tanpa menjawab, Tati kemudian berjalan pergi meninggalkan mereka dan menghampiri kamar mertuanya. Setelah mengetuk kamar mertuanya beberapa kali, Tati pergi dan kembali ke kamarnya. Rohim keluar kamar dan melihat ada tamu yang duduk di ruang tamunya. Dengan segera, Rohim menghampiri mereka dan meminta tolong sang istri untuk membuatkan minuman dan menyuguhkan makanan kecil. Setelah berbincang tentang maksud dan tujuan mereka datang, bibir Rohim tak kuasa mengembang memberikan senyum terindah kepada tamu yang datang ke rumahnya. Setelah perbincangan singkat di ruang tamu tersebut, Rohim mengajak Pak Nur untuk langsung menuju ke lokasi. Sesampainya di sana, Rohim menjelaskan batas-batas luas tanah tersebut serta keuntungan dan basa-basi yang lainnya, hingga Pak Nur menyetujui nominal dari harga jual tanah yang disebutkan oleh Rohim. Hari itu juga, Rohim menelepon Pak Kades untuk memberitahukan kabar bahagia tersebut dan bertemu di rumah Pak Kades. Segala sesuatu hal selesai hari itu juga, mulai surat-surat pembayaran dan lain-lain. Selesai hanya dalam 1 hari. Setelah pembayaran diterima Rohim dan semuanya selesai, segera ia pergi menemui Mbah Wiro dan membayarkan jumlah nominal kepada Mbah Wiro. Mbah Wiro tersenyum melihat kedatangan Rohim dan mereka tertawa bersama-sama. 1 hari setelah anaknya meninggal, Somad melakukan kegiatan yang biasa dia lakukan, memberi makan ternak, membersihkan kandang, dan lain-lain. Pada saat dia akan membakar sampah, dia melihat suatu hal yang janggal. Somad segera melangkah menghampiri kuburan ari-ari anaknya. Somad melihat kuburan ari-ari anaknya agak berantakan. Dia terdiam menatapnya. Dengan hati-hati, Somad membuka kendi berisi ari-ari. Ketika dibuka, alangkah terkejutnya Somad. Kendi tersebut kosong, tidak ada isinya. Kemana ari-ari anaknya? Pertanyaan itu membuatnya murka. Hal tersebut membuatnya sadar bahwa ada yang salah dari kematian anaknya. Anaknya sengaja dibunuh. Bukan, anaknya sudah dijadikan tumbal oleh seseorang. Tapi siapa? Muncul pertanyaan lain di kepala Somad membuatnya harus mencari tahu siapa dalang di balik meninggalnya sang anak. Hari itu, Somad tidak melihat sang ayah di rumah membuatnya bertanya kepada ibunya. "Bapak lagi pergi kemana, Bu?" tanya Somad. "Tadi ada tamu datang ke rumah, terus bapak pergi sama tamunya."
Jawab sang ibu. Sepertinya ada yang aneh dari kematian anakku, Bu. Somad membuka percakapan. Sang ibu terdiam mendengar ucapan tersebut membuat tangannya teriris pisau. Aduh, ucap sang ibu meringis karena jarinya teriris pisau. Loh, ibu hati-hati, pisaunya tajam loh, Bu. Ucap Somad menghampiri sang ibu dan menyiram jari ibunya yang berdarah dengan air bersih, kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Sang ibu melihat wajah Somad dengan penuh iba dan sedih. Somad mau menanyakan sesuatu ke bapak. Nanti kalau bapak udah pulang kasih tahu Somad ya, Bu. Ucap Somad kemudian pergi ke kamar untuk menemani sang istri. Malam ini ayahnya pulang setelah acara pengajian selesai membuat Somad kesal. Rahim pulang dengan senyum mengembang lebar di bibirnya dan memberitahukan kabar bahagia tersebut kepada keluarganya. Hari ini tanah Pak Kades laku terjual. Bapak punya uang banyak. Ucap Pak Rahim dengan wajah tersenyum bahagia. Somad tersentak kaget mendengar suara tawa yang menggema. Itu bukanlah hal wajar. Pasalnya, keluarga ini baru saja berduka atas kehilangan anak Somad dan Tati, cucu bagi ayah dan ibunya Somad. Tawa sang ayah membuat Somad tersentak kaget. Dia terdiam, kemudian melihat ke wajah sang ayah yang terlihat bahagia. Setelahnya beralih ke wajah sang ibu yang tampak cemas melihat Rahim tertawa bahagia. Sang ibu mengalihkan pandangannya ke arah Somad. Dia melihat wajah Somad memerah. Giginya saling beradu menunjukkan kemarahan yang berusaha untuk ditahannya. Malam itu, sang ibu menghampiri Somad yang menangis memeluk Tati. Somad memeluk Tati dengan sangat erat. Maafkan aku, ucap Somad lirih di telinga Tati. Nak, sang ibu memanggil Somad di depan pintu. Melihat sang ibu, Somad menangis lebih kencang. Sang ibu menghampiri Somad dan memeluknya sangat erat. Kenapa, Bu? Tanya Somad dalam tangisnya. Sang ibu hanya bisa terdiam memeluk sang anak dan ikut menangis bersama. Menangisi seorang bayi yang telah pergi terlebih dahulu. Setelah malam itu, Somad menjadi pribadi yang berbeda. Somad mudah sekali marah kepada ayah dan ibunya. Suasana di rumah itu sudah berbeda dan sudah berubah. Di pandangan masyarakat, Somad dan Tati tidak bisa menerima kematian buah hati mereka. Membuatnya berubah, depresi, dan menakutkan para warga sekitar. Hingga di hari ke-7, Somad pergi meninggalkan desa. Sebelum pergi, dia memeluk sang istri, meminta maaf atas segala yang terjadi dan berpamitan bahwa mungkin dia tidak akan kembali lagi. Tati yang masih tenggelam dalam duka tidak begitu mendengarkan segala ucapan Somad. Tati hanya menjawab, "Hati-hati Mas di jalan, nanti pulangnya bawa mainan untuk anak kita ya." Ucap Tati membuat Somad kembali menangis. 2 minggu setelah kepergian Somad, Tati semakin parah. Tati sudah hilang tenggelam dalam kesedihan. Ibu mertuanya setiap hari dengan sabar membersihkan badannya, menyuapinya makanan, dan menemaninya. Pernah suatu ketika, mereka berdua terlihat pergi bersama. Ibu mertuanya pergi ke desa sebelah untuk berobat. Terkadang, ada beberapa mahasiswa kedokteran yang datang berkunjung ke desa. Tak jarang ada calon dokter kejiwaan di antaranya. Setelah Rahim berhasil menjual tanah Pak Kades, banyak orang yang datang ke rumahnya untuk meminta tolong menjualkan tanah. Hal tersebut membuatnya bingung. Karena semakin banyak orang yang datang meminta tolong untuk menjualkan tanah, maka Rahim semakin banyak membutuhkan tali pocong bayi. Hal itu membuatnya bertindak dengan sangat kejam. Rahim mencari wanita yang sedang hamil tua. Awalnya,
Rohim mencari informasi mengenai nama, tanggal lahir, serta usia kandungan wanita hamil tersebut. Setelah Rohim mengetahuinya, maka dia akan pergi ke rumah Mbah Wiro untuk memberikan segala informasi yang telah diperoleh. Mbah Wiro akan membacakan mantra dan menyebutkan nama, tanggal lahir dari wanita hamil tersebut. Pada saat wanita hamil tersebut melahirkan, maka nyawa bayinya sudah tidak tertolong lagi. Bayi tersebut dijadikan tumbal untuk penglaris makelar tanah. Setelah Somad pergi meninggalkan kampung halamannya, Somad pergi untuk menenangkan diri. Dia pergi berkunjung ke rumah teman lamanya. Temannya Somad memiliki sedikit ilmu kebatinan. Sesampainya di rumah temannya, Somad dikenalkan kepada guru spiritual temannya. Guru tersebut melihat Somad. Sang guru sempat menghentikan langkahnya seakan melihat sesuatu. Matanya terlihat memejam dan kemudian beberapa detik guru tersebut melanjutkan langkahnya. Sabar. Hanya satu kata yang keluar dari mulut sang guru ketika menghampiri Somad yang masih terdiam menunduk. Seolah guru tersebut mengetahui penderitaan yang dialami oleh Somad. Mendengar kata sabar membuat Somad menangis terseduh-seduh. Sang guru selalu senantiasa menasehatinya dan memintanya untuk bermeditasi agar hatinya tenang. Dengan perlahan, rasa amarahnya menghilang. Setelah keadaan hati dan jiwanya Somad tenang, sang guru menjawab semua pertanyaan yang ada di hati Somad. Somad hanya bisa terdiam dan menangis ketika mendengar semua penjelasan dari sang guru. Karena ternyata apa yang dicurigai olehnya memang sebuah kenyataan yang harus dia hadapi. Somad berencana untuk pulang ke rumahnya. Dia memantapkan hatinya. Somad ingin mengembalikan ayahnya ke jalan yang benar. Hari sudah gelap. Somad berdiri di bawah pohon di ujung jalan. Dia melihat rumahnya dari kejauhan. Dengan hati yang mantap, dia melangkahkan kakinya. Akan tetapi, dia melihat seseorang berjalan keluar dari rumahnya. Somad melihat punggung yang tidak asing baginya. Somad mengikutinya dengan hati-hati dari belakang. Somad mengikuti sosok tersebut dan terdiam mematung sejenak. Somad mengangkat kepalanya dan membaca papan yang berada di atasnya. Pemakaman umum. Somad memejamkan matanya dan menghela nafas kemudian melanjutkan langkahnya. Somad mendengar suara seperti hantaman benda ke tanah. Dengan perlahan, dia menghampiri sumber suara tersebut dan bersembunyi di balik pohon asem yang besar. Somad memperhatikan laki-laki tersebut sedang membongkar makam yang masih basah. Itu adalah makam baru. Terlihat dari kuburan bunga segar yang berada di sekelilingnya, dan tanahnya pun masih merah basah. Somad masih memperhatikan sampai ketika laki-laki tersebut memasukkan sesuatu ke dalam kantung berwarna hitam. Sekilas, dia melihat seperti kain putih. Setelah laki-laki itu menaruh kantung berwarna hitam ke dalam sakunya, laki-laki itu naik ke atas dan merapihkan kuburan tersebut. Betapa kagetnya ketika dia melihat tulisan yang berada pada batu nisan tersebut. Lahir 19 Maret 1963. Wafat 19 Maret 1963. Bayi. Tanpa sadar, air matanya membasahi pipi. Somad menangis. Kakinya yang kokoh berdiri kuat menopang badannya tiba-tiba lemas tak berdaya, membuat lututnya jatuh menghantam tanah. Dia terduduk di tanah basah memandangi kuburan yang sudah berantakan di depannya. Somad tersentak kaget ketika merasakan angin berhembus seperti menabrak badannya. Angin itu membuatnya sadar dari kesedihan dan dia kembali berdiri. Somad mencari jejak laki-laki tersebut di kegelapan malam.
Somad mengikuti jejak tanah merah basah yang ada di setapak jalan dan berhenti di ujung jalan. Somad melihat di sekeliling, terdapat banyak sekali pohon tinggi menjulang seperti di hutan. Dia kembali melihat ke satu titik cahaya yang ada di dalam rimbunan pohon. Terlihat laki-laki itu berdiri menemui orang tua dengan pakaian serba hitam, tapi Somad tidak bisa melihat raut wajah laki-laki tersebut. Wajahnya seperti tersamarkan membuatnya sedikit kebingungan. Setelah itu, laki-laki tersebut pergi menuju ke sebuah rumah. Somad mengikutinya hingga laki-laki itu berdiri di belakang rumah tersebut dan berjongkok. Beberapa menit kemudian, laki-laki tersebut berdiri dan pergi. Pergi melangkah menuju arah rumahnya memasuki rumah Somad. Ya, itu adalah ayahnya Somad. Melihat hal tersebut, Somad hanya mengelus dada dan beristighfar. Dia tak menyangka bahwa sang ayah masih melakukan hal tersebut, menggunakan penglaris tali pocong bayi untuk menjual tanah. Somad berusaha menyadarkan sang ayah bahwa hal tersebut adalah sesat dan tidak berkah. Akan tetapi, sang ayah tidak mau mendengarkan dan marah kepada semua orang yang mengingatkan, membuat sang ayah murka dan mengusir semua orang yang bertentangan dengannya. Hingga akhir hayatnya, ayah Somad sendirian tanpa ada yang mengetahui penyebab kematiannya. Rohim ditemukan oleh warga yang mencium bau tak sedap ketika melintas di depan rumah dengan pagar tinggi. Dengan mayat yang sudah berlendir dan bau sekali. Menurut informasi, biasanya Rohim menubalkan bayi untuk penglaris dilakukan ketika bayi masih berada di dalam kandungan sang ibu. Kehamilan harus sudah masuk usia kandungan 8 bulan atau akan segera melahirkan. Pelaku harus mencari tahu nama, tanggal lahir, serta nama ayah dari wanita yang sedang hamil tersebut untuk disampaikan kepada sang dukun. Jika hal tersebut dilakukan, maka wanita yang hamil tadi akan melahirkan bayi dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Tapi, jika ingin mengorbankan bayi yang sudah lahir, harus mengambil ari-ari dari bayi tersebut. Hal tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi, karena ari-ari bayi biasanya dikuburkan di sekitar rumah dan dijaga oleh keluarga mereka. Terima kasih yang sudah menikmati cerita yang saya bawakan sampai akhir. Semoga cerita yang saya bawakan bisa diambil hikmahnya dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.